pertama, sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit. Seperti pada saat keadaan perekonomian kurang memungkinkan, investasi ini akan segera dicairkan. Jadi, investasi dilakukan untuk memberikan perusahaan ketersediaan sumber dana yang dapat ditarik kembali pada saat dibutuhkan. Yang kedua, memanfaatkan kelebihan kas yang tidak dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. Misalnya, kelebihan kas yang terjadi selama penjualan musiman akan lebih menguntungkan bagi perusahaan apabila diinvestasikan dalam bentuk sekuritas atau obligasi dan saham dibanding disimpan di bank. Nanti, begitu saat penjualan musiman tiba kembali, maka investasi ini tidak dicairkan dan dananya akan dipakai untuk membeli persediaan barang dagang. Yang ketiga, untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham, termasuk keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Misalnya, banyak perusahaan yang tidak puas dengan tingkat suku bunga yang rendah yang ditawarkan oleh deposito bank, sehingga perusahaan lebih memilih atau beralih ke alternatif investasi lain. Investasi dalam obligasi dan saham dengan menerima tingkat risiko yang tinggi. Perlu dibedakan di sini, perusahaan melakukan investasi dalam saham hanya sekedar untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari selisih jangka pendek, bukan untuk mempengaruhi apalagi mengendalikan perusahaan. Yang keempat, untuk menjamin ketersediaan bahan mentah, mempengaruhi dewan direksi, atau untuk mendiversifikasikan produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, perusahaan pembuat helm yang menyerahkan pekerjaan pencetakannya kepada sebuah perusahaan khusus, sehingga untuk menjamin kesinambungan dari kontrak pekerjaan pengecetan, maka perusahaan pembuat helm tersebut mungkin akan membeli 20% hingga 50% kepemilikan saham perusahaan percetakan. Dalam hal ini berarti bahwa alasan perusahaan melakukan investasi dalam saham adalah untuk mempengaruhi perusahaan. Yang terakhir, kelima, untuk mengendalikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Misalnya, dalam hal ini perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak, di mana perusahaan induk melakukan investasinya tersebut bermaksud bukan lagi hanya sekedar untuk memperoleh dividen ataupun mempengaruhi perusahaan anak, melainkan lebih dari itu, yaitu ingin mengendalikan seluruh aktivitas di perusahaan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi sekuritas investasi. Klasifikasi sekuritas investasi. Sekuritas merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal ini adalah nilai jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dikembalikan atau yang akan dibayarkan oleh debitur kepada kreditor atau pada saat jatuh tempo.
Nah, yang kedua adalah bunga yang dibayarkan secara berkala, dan yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo, di mana tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman akan dilunasi. Nah, untuk tujuan akuntansi, sekuritas utang dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas saat yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas menggambarkan kepemilikan saham atau investor dalam perusahaan investor. Pada umumnya, setiap lembar saham akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan atau memperoleh dividen dan mengeluarkan suara terkait perusahaan. Nah, berbeda dengan sekuritas utang, sekuritas ekuitas tidak memiliki pembayaran bunga dan juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, untuk tujuan akuntansi, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas dengan metode ekuitas. Yang selanjutnya adalah held to maturity sekuritas. Nah, held to maturity sekuritas ini adalah sekuritas yang dibeli oleh perusahaan atau investor dengan maksud dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Available for sale securities adalah sekuritas yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading securities yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Trading securities adalah dapat dikategorikan juga sebagai sekuritas utang dan juga sebagai sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk dapat dijual dengan waktu yang dekat. Equity method securities adalah sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan yang dengan maksud untuk dapat mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan kegiatan operasional investor. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Nah, telah kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang mempergunakan atau memanfaatkan uang kasnya untuk membeli saham dan obligasi. Saham di sini artinya sekuritas ekuitas dan obligasi atau sekuritas utang. Nah, saham dan obligasi ini dibeli dari perusahaan lain dengan mempergunakan uang kas perusahaan kita yang tidak terpakai. Nah, jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Nah, jika ada selisih antara harga perolehan sekuritas dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, dikatakan di sini belum direalisasi karena keuntungan atau kerugian ini timbul dalam atau bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan dari keuntungan atau kerugian semu belaka. Artinya adalah keuntungan atau kerugian yang hanya
dicatat atau diakui di atas kertas saja. Nah, kemudian karena sekuritas yang tersedia ini untuk dijual bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perusahaan atau diakui di atas kertas saja. Nah, kemudian karena sekuritas yang tersedia ini untuk dijual bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perusahaan atau perubahan harga pasar tidak akan masuk dalam perhitungan laba bersih, melainkan akan dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan diakumulasikan sebagai komponen dari modal pemegang saham atau akumulasi laba komprehensif lainnya. Sekuritas investasi ini dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities, dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendeknya. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Sama halnya dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual ini, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trading securities ini, keuntungan yang diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi peningkatan nilai di mana harga pasar sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historisnya. Nah, demikian juga meskipun jika terdapat transaksi penjualan atau trading securities ini, kerugian yang belum direalisasi akan diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi penurunan nilai investasi di mana harga pasar sekuritas pada saat itu atau saat penutupan pembukuan justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya historisnya. Nah, pasar sekuritas pada saat itu atau saat penutupan pembukuan justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya historisnya. Nah, kemudian untuk sekuritas yang diperdagangkan, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dalam laporan laba rugi atau sebagian dari laba operasi berlanjut, untuk keuntungan yang belum direalisasi tepatnya akan dilaporkan pada bagian pendapatan dan keuntungan lain-lainnya. Dalam laporan laba rugi ini, dan sedangkan untuk kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan pada bagian beban dan kerugian lain-lain. Nah, sehubungan dengan adanya perubahan harga pasar dalam sekuritas investasi ini, terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi antara pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atas trading securities dengan available for sale security. Nah, untuk trading security sendiri, kenaikan ataupun penurunan nilai ini diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan dan keuntungan lain-lain atau beban atau kerugian lain-lainnya. Sedangkan untuk available for sale security sendiri itu kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar yang kemudian dilaporkan secara terpisah dari laba bersih, atau ini tidak termasuk dalam perhitungan laba bersih, tetapi merupakan bagian dari laba komprehensif, yaitu sebagai laba komprehensif lainnya. Lebih bersifat lancar dibandingkan dengan available for sale security.
Available for sale security bisa bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Seperti yang telah disebut bahwa trading security dibeli oleh perusahaan seperti perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Berbeda halnya dengan available for sale security yang dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat. Nah, kemudian dalam pelaporan arus kas, pembelian atau penjualan trading security ini diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan untuk pembelian atau penjualan available for sale security ini akan diklasifikasikan sebagai aktivitas dari investasi. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan berikutnya adalah lanjutan materi dari perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Nah, dalam pelaporan arus kas pembelian dan penjualan trading securities itu diklasifikasi sebagai aktivitas operasi. Sedangkan available for sale securities itu diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasi sebagai trading securities, available for sale securities, dan equity method securities. Nah, dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas itu akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan perusahaan investor dalam sebuah perusahaan investi. Nah, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, dalam hal ini metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga perolehan atau cost method. Nah, namun jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Nah, dalam hal ini metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas atau equity method. Nah, meskipun sekuritas yang dibeli adalah sama-sama dalam bentuk saham, sekuritas ekuitas, namun metode pencatatannya akan sangat tergantung dengan besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Nah, investasi dalam equity method securities atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajar saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan atau penurunan yang terjadi. Nah, selanjutnya investasi dalam held to maturity securities yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Ingat, dan perlu diingat kembali bahwa kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah,
kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan, dan perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan penjualan dan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi sepanjang periode tersebut. Sama seperti halnya yang terjadi di sepanjang periode tersebut, sama pada metode ekuitas, nilai pasar investasi atau ekuitas yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah begitu sangat penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Dan sesuai dengan namanya, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan satu-satunya sekuritas utang yang perlu diamortisasi. Nah, di sini terdapat tabel, di mana tabel ini keterangannya yaitu yang pertama klasifikasi sekuritas, kedua jenis sekuritas, ketiga penyajian di neraca, di sini keempat perlakuan atas perubahan nilai sementara. Nah, yang pertama itu klasifikasi sekuritas pada how to maturity. Nah, jenis sekuritasnya itu adalah utang, dan penyajian di neracanya yaitu harga perolehan yang telah diamortisasi, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Dan berikutnya adalah klasifikasi sekuritas held available for sale, dan jenis sekuritasnya adalah utang dan ekuitas, dan penyajian neracanya itu nilai pasar wajar, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu dilaporkan dalam modal pemegang saham. Dan yang ketiga, klasifikasi sekuritas trading. Dan di sini jenis sekuritasnya itu adalah utang dan ekuitas, dan penyajian di neracanya itu adalah nilai pasar wajar, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dan yang keempat, klasifikasi sekuritasnya itu adalah equity method, dan jenis sekuritasnya adalah trade ekuitas, dan penyajian di neracanya itu adalah harga perolehan setelah disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investi, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Nah, itulah lanjutan materi dari perlakuan atas perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Alasan utama perusahaan untuk melakukan investasi pada sekuritas utang dan sekuritas yaitu memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga. Dalam kasus perhitungan sekuritas utang, perhitungan bunga menjadi lebih komplikasi dalam menghitung nilai jual dan nilai nominalnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu sekuritas utang. Ingat kembali, sekuritas utang itu memiliki tingkat bunga kupon yang ketika dikalikan dengan nominal sekuritas menunjukkan jumlah kas yang diterima oleh pemegang saham setiap tahunnya. Ketika bunga diterima, akun kas di debit dan akun pendapatan bunga di kredit. Akan tetapi sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh temponya. Sekuritas diklasifikasi sebagai held to held. Selanjutnya di sini pembeli atau investor menentukan besarnya harga obligasi dengan cara menghitung nilai sekarang dari nominal obligasi dan nilai sekarang ekuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval. Selanjutnya itu sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas dibeli dengan dua metode untuk mencapai pendapatan atas investasi tergantung pada besarnya
pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Selanjutnya, jika besar kepemilikan investor atau investasi kurang dari 20%, di mana investor tidak memiliki hak yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham tersebut akan dicatat dalam akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan. Itulah penjelasan saya mengenai pengakuan pendapatan, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Yusri Yusuf, tentang bagian kepemilikan saham. Yang pertama yaitu bagian kepemilikan kurang dari 20%, di mana pencatatan saham ini dicatat dengan menggunakan harga pokok perolehan atau dengan metode harga pokok perolehan gitu. Jadi pencatatan saham ini dicatat apabila kita telah memperoleh saham tersebut dan dicatat sebesar harga perolehannya gitu. Dan transaksi pendapatan dividen itu tidak diakui kalau misalnya dividennya itu belum diumumkan. Jadi tidak ada diakui pendapatan ketika dividen belum diumumkan. Jadi pada saham yang kepemilikannya kurang dari 20%, maka investor tidak mempunyai pengaruh signifikan atas saham tersebut, atas perusahaan tersebut. Jadi tidak mempunyai pengendalian di dalam perusahaan. Saham ini diakui apabila dengan menggunakan prinsip harga pokok gitu. Jadi dia diakui dengan prinsip harga pokok, di mana harga pokok ini adalah harga perolehan, dan harga perolehan itu semua pengeluaran yang berkaitan dengan saham tersebut itu masuk ke dalam harga perolehan tersebut. Jadi sama-sama diakui, seperti biaya broker atau komisi, terus pajak dan lain sebagainya. Harga beli juga termasuk dalam harga perolehan dari saham kita yang kita ambil gitu. Lalu bagaimana dengan pencatatannya dalam dokumen pencatatan dari investor? Jadi dokumen pencatatannya itu akan mencatat dengan mendebet akun sekuritas yang diperdagangkan pada kas. Jadi di sini tidak berlaku pencatatan beban. Itu yang tadi saya jelaskan, itu kayak harga beli, beban komisi, broker itu tidak masuk. Kita tidak catat karena memang sudah masuk ke dalam investasinya kita. Jadi yang dicatat itu hanya sekuritas yang diperdagangkan pada kas. Lalu bagaimana dengan pencatatan dividennya? Jadi kalau masalah pencatatan dividennya itu ketika dividen sudah diumumkan, maka pihak investor akan mencatat dividen tersebut dengan mendebet akun piutang dividen pada pendapatan dividen gitu. Jadi ketika dividen sudah diterima secara tunai oleh investor, maka kita akan mencatatnya dengan mendebet akun kas dan mengkredit akun piutang dividen. Ada juga transaksi atau kasus yang lain mengenai penerimaan dividen ini. Kalau misalnya investor tidak tahu mengenai pengumuman dividen dan langsung menerima tunai, kita bisa mencatatnya dengan mendebet akun kas dan mengkredit akun pendapatan dividen. Seperti itu. Perlu juga kita ketahui bahwa terkait dengan investasi yang dilakukan oleh investor itu tidak ada pengaruhnya terhadap laba atau keuntungan yang dicatat oleh perusahaan atau investor. Jadi ketika ada laba atau keuntungan di perusahaan, pihak investor itu tidak ada pengaruhnya di situ. Dia hanya memberikan investasi dan menerima dividen gitu. Jadi untuk pencatatan itu hanya dilakukan oleh perusahaan, dan si pihak investor hanya menerima dividen, tapi dividen ini katanya tidak terlalu dicatat juga gitu. Jadi
dividen ini hanya dibuatkan suatu memo bahwa dia sudah menerima gitu. Terus masalah investasinya itu nilainya akan terus seperti itu gitu. Jadi tidak ada peningkatan dari saldo investasi yang memang ditanamkan gitu. Jadi yang bertambah dari pihak investor itu hanya memiliki keuntungan dari investasinya berupa dividen secara tunai gitu. Yang kedua adalah mengenai kepemilikan saham yang ditanamkan oleh investor kepada pihak investor dengan kepemilikan sahamnya itu lebih dari 20% sampai dengan 50%, maka pihak investor akan mencatatnya dalam pencatatannya itu dengan metode ekuitas. Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu mengenai ketika kepemilikan sahamnya itu kurang dari 20%, sama dengan lebih dari 20% dan juga sampai dengan 50%, itu dicatat dengan metode ekuitas. Tapi dicatatnya itu dengan kasusnya itu sama dengan mencatat dengan harga perolehannya. Jadi dia juga mencatat semua yang berkaitan dengan saham investasinya itu dengan menggunakan metode perolehan gitu, dengan menggunakan harga perolehan gitu, di mana semua pengeluaran itu masuk ke investasinya. Bedanya adalah aset dalam saham itu disesuaikan dengan bertambah atau berkurangnya modal dari perusahaan atau investor gitu. Jadi semuanya disesuaikan dari penurunan dan juga pertambahan dari modal, tergantung modal dari investor. Jadi di sini bagaimana kasusnya gitu? Jadi ketika investor atau perusahaan yang ditanamin saham oleh pemilik saham atau investor itu lebih dari 20% atau sampai 50%, maka ketika ada laba yang terjadi di perusahaan itu akan mempengaruhi jumlah proporsional investasi dalam saham yang ditanamkan oleh pihak investor. Jadi ketika ada laba, maka dia akan ikut bertambah, investasi dalam saham ikut bertambah. Dan sebaliknya, ketika investor atau perusahaan itu rugi, maka pihak investor akan mencatatnya dengan ada perubahan juga di investasi dalam sahamnya, maka investasi dalam sahamnya itu juga ikut menurun. Karena apa? Ada kerugiannya yang akan ikut mengurangi jumlah investasi dalam saham yang dimiliki oleh investor. Berbeda lagi dengan dividen juga akan ikut mengurangi investasi dalam saham yang dimiliki oleh pihak investor. Maka ketika ada dividen yang diumumkan, maka itu juga akan ikut mengurangi saldo investasi dalam saham yang dimiliki oleh investor. Jadi ketika pihak investor itu mengalami kerugian, maka asetnya itu akan berkurang gitu. Jadi itu juga yang akan mempengaruhi jumlah investasi gitu. Jadi investasi yang ditanamkan oleh investor. Dan ketika ada laba, maka itu akan mempengaruhi jumlah proporsional dari saham juga investasi yang ditanamkan oleh pihak investor, seperti itu. Sama juga seperti dengan yang tadi saya jelaskan mengenai ketika kepemilikan itu kurang dari 20%, sama dengan yang lebih dari 20% dan juga 50%, dimana ketika ada pembagian dividen atau pengumuman dividen, pihak investor itu tidak perlu mencatat, tapi mereka hanya membuat suatu memo, catatan bahwa dia sudah menerima dividen atas saham yang dia miliki. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah saham yang ditanamkan oleh investor itu jumlahnya akan tetap sama meskipun telah dibagikan dividen. Maksudnya itu adalah kepemilikan, maksudnya persentase dari kepemilikan investor itu akan tetap sama meskipun pihak investor sudah menerima dividen. Persentase kepemilikan dari investor akan tetap sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi dari
kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Noviana, saya dari kelompok 3, dan materi yang saya akan bawakan yaitu akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas dan pengklasifikasian ulang sekuritas. Dan materi yang pertama yaitu akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Dan di sini dikatakan bahwa harga pasar sekuritas utang dan ekuitas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan setiap saat, dan untuk beberapa jenis sekuritas utang dan ekuitas tertentu. Kenaikan maupun penurunan ini tercermin dalam laporan keuangan. Adapun dua metode yang dipakai yaitu yang pertama investasi dalam sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikannya sekurang-kurangnya 20% dan tidak dilaporkan di neraca sebagai nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih atau modal. Investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasar, mengingat fokusnya adalah lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perubahan investasi. Dan metode yang kedua yaitu investasi dalam sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode tersebut. Dan materi yang kedua yaitu pengklasifikasian ulang sekuritas. Nah, di sini katakan bahwa kadangkala manajemen mengubah tujuannya untuk memiliki sekuritas perusahaan lain. Nah, sebagai contoh, perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan kemudian memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Nah, dalam kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasi ulang sekuritas dari trading securities menjadi available for sale securities. Nah, di samping itu, perusahaan juga mungkin saja pada awalnya membeli saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya dalam perusahaan investasi agar dapat memperoleh pengaruh yang signifikan. Nah, jika perusahaan mengklasifikasikan ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan. Nah, karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis, maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar pasar wajarnya. Dan sekian dari materi saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.